Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Syahnur Fadila. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA. Di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok pada anak-anak muda di RT 10 RW 8. Nah, kira-kira teman-teman ada yang penasaran gak sih kegiatan bimbingan kelompok itu gimana? Atau pelaksanaan itu gimana sih gitu. Kalau penasaran, ikutin terus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik? Baik. Baik. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih karena teman-teman sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Kira-kira di sini teman-teman ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya atau ada yang tahu nggak bimbingan kelompok apa? Belum pernah bimbingan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok atau yang disingkat BKP. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang dimana di dalamnya itu ada dinamika kelompok. Bimbingan kelompok ini membahas tentang topik-topik yang sedang ramai dibincangkan. Terus tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk teman-teman dapat mempunyai pemahaman yang baru. Terus teman-teman dapat belajar untuk memberikan pendapatnya. Terus juga belajar untuk public speaking karena kita di sini tuh sama-sama belajar teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan pendapatnya dan jangan takut untuk salah. Nah, cara pelaksanaannya seperti yang kita lakukan hari ini, membentuk setengah lingkaran, tapi bisa juga lingkaran full yang berisi 8 sampai 12 orang. Di sini saya sebagai pemimpin kelompoknya dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Lalu di sini saya mempunyai 4 hal yang harus kita taati bersama. Yang pertama, teman-teman di sini hadir tanpa adanya paksaan dari siapapun. Gak ada yang dipaksakan? Enggak. Oke. Yang kedua, teman-teman dapat memberikan informasi secara terbuka tanpa setengah-setengah. Jadi kalau teman-teman udah memberikan informasi, jangan aduh aku malu mbak gitu. Jangan ya, kayak langsung detail aja gitu memberikan informasinya. Terus yang ketiga, dihimbaukan apabila nanti ada informasi pribadi jangan disebarluaskan, jangan dijadikan gosip teman-teman karena kan privacy dan rahasia. Terus yang keempat, apabila teman-teman ingin bertanya atau ingin mengeluarkan pendapatnya, alangkah baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Apakah teman-teman paham? Paham. Oke, baik. Tadi kan kita sudah bicara panjang lebar tapi belum kenalan nih. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Oke. Kenalannya cukup sebut nama aja sama hobinya apa. Dimulai dari saya terlebih dahulu, terus dilanjutkan dari sisi kiri saya atau kanan saya dulu nih. Kiri. Oke. Baik. Nanti dari kiri, nanti lanjutkan sampai sisi kanan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Syahnur Fadila, hobi saya membaca. Halo teman-teman semuanya, nama saya Salva Alfirania, hobi saya membaca dan bermain sepeda. Halo semuanya, aku Nasara Shining Tias. Hobi aku juga baca, tapi lebih ke baca novel. Halo semuanya, nama aku Bita Kirana, biasa dipanggil Bita. Hobi aku baca juga. Halo semuanya, nama aku Dwi Alka, hobi aku menari. Halo semuanya, nama aku Keira, hobi aku melukis. Halo semuanya, nama saya Rasya Aditya, hobi saya main sepeda.
Halo semua, nama saya Radil Akbar Farezi, hobi saya main bola. Halo semuanya, nama saya Aditya, hobi saya bermain futsal. Halo semuanya, nama saya Dani, hobi saya itu main bola. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena sudah memperkenalkan namanya. Semoga kalian saling kenal ya. siap. Oke, baik. Tadi kan kita sudah memperkenalkan nama, terus tadi juga saya sudah menyebutkan apa itu bimbingan kelompok. Nah, di sini saya akan menegaskan kembali bahwasannya teman-teman di sini datang secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Lalu teman-teman dapat memberikan informasi secara terbuka. Lalu apabila ada informasi pribadi diharapkan jangan disebarluaskan karena itu bersifat rahasia teman-teman. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin memberikan pendapatnya, alangkah baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, baik. Tadi kan saya menyebutkan bimbingan kelompok ini membahas topik-topik yang sedang ramai dibincangkan gitu, teman-teman. Nah, topik-topiknya itu seperti cyberbullying gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak contoh lainnya itu apa? Contoh saya bullying. Enggak, contoh lain topik-topik yang lagi hangat dibincangkan tuh apa? Apa ya? Perselingkuhan. Oke. Lagi ada yang tahu? Lagi rame di sosmed. Selingkuhan terus paling kasus-kasus gitu. Yap. Emang bisa? Kayak penganiayaan, perselingkuhan, cyberbullying. Iya. Terus apa lagi? Pembunuhan, betul sekali teman-teman. Dan banyak yang lain lagi yang lagi ramai di sosial media. Tapi sayangnya di sini kita tidak akan membahas hal yang tadi kita sebutkan. Di sini saya akan membahas tentang sebuah tema tentang kegagalan. Judulnya gagal itu biasa, bangkit itu luar biasa. Mana kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih kegagalan itu apa? Aku. Boleh. Menurut aku, kegagalan adalah ketidakmampuan untuk mencapai sesuatu dari usaha-usaha yang kita lakuin. Oke, baik. Menurut Bita, kegagalan itu sesuatu yang tidak mencapai targetnya gitu. Ada lagi? Menurut aku kegagalan itu ketika kita sudah mengusahakan sesuatu tapi hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Oke, baik. Menurut Salva, kegagalan itu sesuatu yang sudah diusahakan tapi tidak mencapai harapannya gitu. Ada lagi? Boleh. Menurut aku, kegagalan itu adalah tidak tercapainya keinginan serta tujuan yang kita buat. Oke, menurut Gera, kegagalan ini sebuah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Oke. Kegagalan ini suatu hal yang tidak dapat dicapai, teman-teman. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Di sini saya akan izin menjelaskan sedikit apa itu kegagalan. Nah, kegagalan itu adalah bagian inti dari kehidupan kita, teman-teman. Biasanya kegagalan ini menurut psikologis itu memicu berbagai hal, teman-teman, kayak cemas, terus takut, habis itu merasa usahanya itu kayak sia-sia gitu. Padahal meskipun seringkali dianggap kegagalan itu sesuatu yang negatif, padahal kegagalan ini sebenarnya dapat menjadi sebuah pertumbuhan kalian gitu. Di dalam kegagalan ini kalian dapat tahu tentang kelemahan kalian tuh di mana. Terus
kalian tuh juga dapat menemukan cara untuk meningkatkan diri sendiri tuh gimana gitu teman-teman. Terus kegagalan ini sebenarnya kita tuh di otak itu udah mikir kalau kegagalan itu sebuah ancaman buat kita. Jadi makanya setiap kita merasa gagal itu kayak, ih gue ngerasa kayak apa ya, gak becus, kok gue gak bisa dapat sesuai yang kita mau gitu. Padahal kegagalan itu sebuah proses buat kita belajar agar menjadi yang lebih baik teman-teman. Oke, tadi kan udah membahas tentang pengertian dari kegagalan itu apa. Nah, sekarang dampaknya teman-teman tahu nggak contoh dampak dari kegagalan itu apa? Setelah mendapatkan sebuah kegagalan itu kira-kira dampaknya itu apa? Kayak gue jadi kurang percaya diri gitu sih. Oke, betul. Menurut Alfa, dampaknya itu nanti orang tersebut jadi nggak percaya diri Iya. ya. Oke, ada lagi? Boleh. Jadinya jadi merasa kecil. Oke, menurut Kera, dampaknya nanti jadi merasa terpuruk. Ada lagi? Boleh? Mungkin stres kali ya. Bisa, boleh. Stres, betul. Ada lagi? Kamu nggak mau jawab, kamu di sini. Boleh. Prestasi. Iya, betul. Bisa. Dampaknya prestasi. Ini dampak negatifnya aja kan? Atau boleh tadi tentang apa? Boleh, dampak positifnya. Kalau dampak positifnya, akan mungkin bisa jadi evaluasi diri, kita jadi tahu apa kekurangan kita dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Oke, betul sekali. Ada lagi yang mau nambahin? Cukup. Baik. Sedikit menambahkan, di sini dampak sebenarnya banyak banget teman-teman. Dampak emosional dan psikologis maupun dampak sosial. Dampak emosional dan psikologis itu seperti yang tadi teman-teman bilang, kayak rasa kecewa, sedih, itu biasanya terjadi ketika gagal meraih sesuatu yang kita mau gitu. Terus abis itu turunnya kepercayaan diri teman-teman. Ini biasanya terjadi kalau kalian tuh pernah melakukan sesuatu hal tapi itu berulang kali, kayak mengikuti lomba, tapi walaupun kalian udah latihan tetap kalah gitu berulang kali gitu. Itu mengakibatkan turunnya kepercayaan diri teman-teman. Terus abis itu stres dan kecemasan. Biasanya kegagalan ini tuh memunculkan tekanan mental teman-teman yang tadi disebutkan, kayak dia jadi murung, terus gak percaya diri gitu. Terus kalau misalkan dampak sosialnya itu perbandingan sosial. Jadi ketika teman-temannya itu berhasil tapi dia gagal, atau misalkan gagal masuk kuliah yang dia mau, terus teman-temannya berhasil tuh masuk perkuliahan tersebut, dia ngerasa kayak iri, kenapa teman gue bisa tapi gue nggak bisa gitu. Begitu teman-teman. Oke, baik. Tadi kan udah membahas tentang pengertian, terus juga membahas tentang dampak, terus contoh-contohnya apa aja. Terus di sini saya mempunyai satu tokoh atau artis, dia tuh mempunyai cerita tentang kegagalan, tapi dia berhasil untuk bangkit teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang tahu kan nih dia siapa? Tahu. Siapa? Siapa yang mau jawab? Agnes. Aku siapa? Agnes Monica. Teman-teman, ini Agnes Monica. Dan tahu nggak ceritanya dia apa? Penyanyi. Tuh, penyanyi, selain penyanyi. Dangdut. Nggak ada ya. Dangdut dong. Juri Indonesia, salah. Juri The Voice. Iya, Indonesia. betul. Tapi nggak ada yang tahu kan cerita kegagalannya. Tahu. Oke, baik. Jadi Agnes Monica ini
tapi sekarang dia dikenal sebagai Agnes Mo, bukan Agnes Monica. Dia ini terkenal dari kecil di Indonesia. Dia tuh dari kecil tuh mempunyai cita-cita untuk menjadi artis terkenal bukan hanya di dalam negeri saja, tapi dia ingin ke luar negeri juga. Terus akhirnya dia mencoba untuk ikut audisi-audisi di luar negeri, tetapi banyak omongan-omongan dari netizen kayak ngapain sih jauh-jauh, mendingan di Indonesia aja gitu kan, ngapain sih jauh-jauh, paling nanti hasilnya juga itu aja gitu. Tapi Agnes Mo ini dia tuh kayak gak mau mendengar omongan orang lain karena yang dia mau adalah dia ingin jadi artis yang terkenal di luar negeri, teman-teman. Dan acaranya yaitu tadi dia ikut audisi-audisi yang ada di luar negeri. Bahkan sekarang dia sudah collab sama artis-artis juga di sana, dan dia mempunyai lagu-lagu yang terkenal. Ada yang tahu lagu dia apa? Iya, kurang tahu lagi. Tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Tapi lagu-lagunya juga lumayan trending di TikTok ya, waktu itu pernah trending di TikTok. Yang mana ya? Ada iya gitu ya, betul sekali, keren. Mantap. Nah, kira-kira dari kisahnya Agnes Mo ini ada yang tahu nggak sih kesimpulannya, apa yang bisa kalian ambil gitu? Jangan takut gagal. Tuh, jangan takut gagal. Kayak dengerin omongan orang. Tuh, jangan dengerin omongan orang. Ada lagi? Tetap fokus pada diri sendiri. Tidak Tetap fokus pada diri sendiri, betul. Ada lagi? Ayo dong, mau berusaha jenjang yang lebih. Oke, benar. Ayo dong, Alil atau Adi. Alfarezi. Iya. Ya, Alfarezi. Alfarezi. Fokus pada target. Oke, fokus pada target. Tahu? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Tadi kan sudah membahas satu tokoh artis, yaitu Agnes Monica, tentang kegagalannya dia sampai dia bisa terkenal sekarang. Bahkan dia juga menjadi artis luar negeri juga, teman-teman, bukan dalam negeri juga, tapi dia juga dikenal di luar negeri. Terus sekarang saya mau membahas tentang cara bangkit dari kegagalan. Kira-kira ada teman-teman tahu nggak nih contoh cara bangkit dari kegagalan itu apa? Ada yang mau? Evaluasi diri. Oke, betul. Evaluasi diri, teman-teman. Lagi? Melakukan hobi baru untuk membangkitkan semangat yang baru juga. Melakukan hobi barunya, teman-teman. Ada lagi? Lagi? Cara mengatasi yang mau jawab gak? Cukup. Oke, baik. Betul, teman-teman. Cara mengatasi itu banyak banget. Dengan cara memulai hal yang baru, terus dapat mencoba hal yang baru gitu, biar kita tuh nggak terpuruk dalam kegagalan. Jadi kita tuh bisa bangkit dan bisa usaha lagi agar kita tuh bisa berhasil dari yang tadinya gagal menjadi berhasil gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar, biar kita tambah rileks. Di sini saya mempunyai sebuah kertas. Kalian akan menuliskan pengalaman kegagalan kalian di sini. Nanti saya kasih waktu berapa ya? 2 menit? Cukup 2 menit ya.
setelah itu nanti tasnya kalian lipat. Nanti dibacain. Nggak usah dilipat di apa? Bagi-bagi. Hanya jangan galak. Ada lagi. Hah? Sabar, bos. Dulu ya. Kamu kalau ngerjainnya apa kamu? Kamu katanya kemarin habis gagal main bola. Udah teh boleh. Terus ini boleh kan? Boleh yang ini. Boleh. Oh, Pakai nama nggak Pak? oh, pasti orang. Nggak usah. Pengalaman kegagalannya aja. Oke. Oh. Ada yang belum dapat? Bakal masuk polisi. Belum, Belum, bos. belum. Dulu ya. Baru sama kita. Nggak apa nih? Udah bisa dimulai? Bisa, boleh. Sampai jam 20.31. Ayo, tuliskan pengalaman kegagalan kenakalan kakak. Tapi kalau memang nanti kalian sudah selesai semua, sebelum 2 menit juga nggak apa-apa. Gak boleh, gak Oh, iya, boleh, udah gak boleh. nyelesain ya? Yes, boleh. Dilipat, dilipat, dilipat. Kalau yang sudah dilipat, Alhamdulillah. Lalu, bagaimana? Dapetnya kayak gimana? Udah ngasal aja. ngasal aja, ngasal. Itu aja ngasal aja ya teman-teman. Jangan gitu, nanti kan, Kasih dirobek. iya. Nah, sudah semua? Sudah. Nanti kertasnya kalian robek, tapi setiap saya nyebutin kata-kata afirmasi, baru kalian robek. Misalkan saya nyebut satu, kalian robek. Saya nyebutin satu, kalian robek. Paham? Oke. Baik. Paham, paham. Kita mulai ya. Ya. Saya hebat. Saya cukup. Saya punya harapan. Saya bisa. Saya layak untuk bahagia. Dan saya istimewa. Oke, baik. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa tadi saya ngambil ice breaking ini? Mungkin menurut aku mungkin biar kita bisa lebih rileks dalam menjalankan sesuatu, terus kita bisa lupain apapun yang udah terjadi sebelumnya, agar jadi evaluasi aja, bukan buat sebagai kita jadi kurang percaya diri atau lupa siapa diri kita buat jalani hidup ke depan. Oke, betul sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang ingin menjawab? Sudah cukup? Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, terus membahas tentang dampak, contoh dampaknya itu seperti apa, terus tokoh artis dalam sebuah kegagalan yang bisa bangkit, habis itu cara mengatasinya seperti apa. Nah, terus kita juga sudah melakukan ice breaking yang sesuai dengan materi kita hari ini. Dan sekarang kita sudah di penghujung kegiatan teman-teman. Nah, di sini saya meminta teman-teman satu persatu untuk berkomitmen untuk diri sendiri ke depannya ketika menghadapi sebuah kegagalan. Ada yang mau sebelah mana dulu?
Tadi kan udah dari sini. Jadi Aku di sana. Itu loh. sana. Ini. Ini. Aku udah dari perkenalan dari sini. Jadi yang Boleh. Nih, komitmen. komitmen. Sebenarnya mungkin ataupun belajar biar nggak terlalu kemudian. Oke, betul. Kalau dari saya komitmennya paling mengevaluasikan diri dan merefleksikan diri. Boleh, lanjut. Ini dari saya sih Tanya. bisa gagal dalam seleksi bola tuh tingkatin lagi latihan kondisi sudah agak lebih maksimal. Komitmen dari saya itu harus disiplin lagi, terus biar lebih tekun belajar. Lanjut. Komitmen saya mungkin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bakal jadi pemicu kegagalan. Oke, lanjut. Komitmen saya sih mungkin tetap konsisten sama fokus apa yang mau diraih. Kalau komitmen saya sendiri jangan malas-malasan diri. Kalau komitmen saya itu tetap berusaha kayak pantang menyerah. Komitmen saya sendiri, kalau misalnya ada kegagalan, jangan terlalu berlarut. Terus jadi kayak ngabain apa yang udah direncanain sebelumnya gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah memberikan sebuah komitmen. Semoga komitmen yang kalian sebutkan hari ini dijadikan dijadikan untuk kedepannya apabila teman-teman ini menghadapi kegagalan. Tapi semoga aja teman-teman tidak menghadapi kegagalan ya. Nah, saya minta perwakilan 2-3 orang untuk memberikan kesan pesan setelah mengikuti kegiatan ini tuh apa gitu. Ada yang mau? Aku, Boleh? ini pesan apa pesan dulu? Bebas. Kesannya untuk hari ini seru banget, terus jadi dapat materi baru kan, jadi bisa bertukar pendapat juga sama yang lain tentang kegagalan gimana, sama ngatasinnya gimana. Kesannya dari aku, semoga kalau misalnya nanti kita jangan sampai ada kegagalan lagi, tapi kalau ada, semoga kita nggak terlalu berlarut, terus kita nggak mikir kalau kita itu nggak berharga atau gimana, atau kita terlalu gagal. Nanti Aku boleh. pertama dari kesannya aku jadi lebih banyak tahu teman-teman di sini, punya teman baru juga. Ini juga seru banget, aku jadi tahu apa itu kegagalan, terus dampak baik, dampak buruknya. Terus juga tahu dari mana tokoh-tokoh kegagalan yang bisa mencapai keberhasilan itu kayak gimana. Terus kesan dari aku mungkin buat yang mengalami kegagalan, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru dan percaya sesuatu yang baru. Oh, Oke, baik. Kita sudah di akhir kegiatan teman-teman. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah udah aktif pada kegiatan ini, sudah sukarela untuk datang ke sini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Tadi kan kita memulai dengan Bismillah, berarti kita akhiri dengan Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan bimbingan kelompok pada anak-anak muda RT 10 RW 8. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat anak-anak muda di atas 10 dan bukan hanya buat mereka saja, tapi buat kita semua, agar ketika kita mendapatkan atau melewati sebuah kegagalan, kita bisa bangkit, terus biar kita tuh nggak terlalu terpuruk dan bisa terus berproses agar kita itu berhasil dan tidak merasakan kegagalan lagi, teman-teman. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.